Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana kalau kita belajar untuk mengatasi kecemasan kita. Pada dasarnya memang kecemasan kita ini terjadi akibat aktivitas sistem saraf pusat kita yang berlebihan. Namun kita tahu bahwa pada dasarnya kecemasan itu baru kita sadari kalau sudah sangat berat sekali. Kalau kecemasan-kecemasan kecil yang muncul mungkin nggak terlalu dominan lah ya. Teman-teman pasti merasakan sebagai sesuatu hal yang ya biasa aja, paling juga nanti selesai sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat dan memperhatikan kecemasan ini makin lama makin besar, itu kadang-kadang malah bukan kecemasannya yang pertama kali datang, tapi gejala fisiknya. Yang paling sering adalah sulit tidur, kemudian juga badan rasanya nggak enak, gemeteran, ya kadang-kadang nyeri lambung, jantung berdebar-debar, sesak napas, ya kadang-kadang seperti itu. Dan pada beberapa orang yang mungkin baru awal ya bisa dengan menidurkan lebih lama, istirahat yang cukup, menenangkan diri, itu bisa kembali menjadi lebih baik. Tapi banyak diantaranya yang akhirnya harus mengalami suatu proses yang lebih panjang terkait dengan cemasnya dan akhirnya mengalami kondisi yang kronis atau cukup lama. Saya sendiri dalam pengalamannya mungkin belakangan ini lebih banyak bertemu dengan pasien-pasien yang kalau bilang itu udah pernah berobat kemana-mana gitu ya, sampai akhirnya memutuskan ke dokter jiwa, dan juga ada juga yang sudah memutuskan banyak dokter jiwa dan akhirnya berobat juga ke saya. Kenapa? Karena pada dasarnya orang cemas itu suka bertanya, mengapa saya tidak pernah bisa baik dan lepas obat. Kemarin kita sudah bahas ya, kenapa seolah-olah ada ketergantungan. Padahal bukan ketergantungan ya teman-teman, itu lebih kepada kebutuhan dari orang-orang itu sendiri atau orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan. Sebenarnya kita bisa sih mengurangi atau mengurai kecemasan itu. Memang harus dari dalam diri kita sendiri, dan awal mulanya memang lebih banyak mencoba menyederhanakan kehidupan kita, mencoba mengatasi semuanya dalam keadaan kontrol kita. Karena kalau semuanya itu dalam kontrol kita sendiri, maka kita akan merasakan adanya perubahan, ya perbaikan, kecemasannya menjadi lebih berkurang, rasanya lebih santai, lebih rileks, ya lebih enak. Makanya buat teman-teman ya, pasien saya yang mendengarkan YouTube ini, kalau sekarang keadaan saat ini masih merasakan kok masih agak cemas ya, udah makan obat kadang-kadang enak, kadang-kadang datang lagi cemasnya, maka coba lihat ke dalam diri sendiri. Apakah saya sudah cukup rileks? Apakah saya sudah cukup membantu diri saya mengurangi hal-hal yang bikin saya ruwet, yang bikin saya itu kepikiran banyak. Tapi sayangnya dok, kadang-kadang itu kan tidak bisa terjadi segampang itu. Betul teman-teman. Inilah yang saya suka bilang bahwa mengapa orang akhirnya memutuskan hanya membuat dirinya nyaman dengan obat. Karena pada dasarnya membuat nyaman tanpa obatnya sulit. Itu yang menjadi problem sebenarnya. Sehingga akhirnya terjadilah kebutuhan obat yang lama sampai bertahun-tahun. Bahkan kemarin saya dengar komentarnya itu ada yang sampai 14 tahun. Ya, kalau itu sampai lama banget makan obat bagaimana coba? Berarti sebelum saya jadi psikiater aja dia udah makan obat gitu ya. Nah, ini memang yang perlu dilatih. Saya selalu mengingatkan teman-teman lewat video untuk berlatih dari sekarang. Karena kalau nggak berlatih dari sekarang, akhirnya nanti kurang baik ke depan. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan saya mengingatkan aja buat teman-teman supaya kalau masih merasakan kecemasan, apa yang mesti dilakukan? Yaitu belajarlah mulai sekarang. Nggak ada kata terlambat untuk belajar untuk lebih sederhana, menyederhanakan kehidupan ini, membantu diri sendiri untuk mengelola pikiran dan perasaan supaya menjadi jauh lebih baik ke depan. Oke, mantap, luar biasa. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga teman-teman semua berbahagia, dan jangan lupa untuk selalu melatih mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.